Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yuki Zara Aziah dari jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2024, kelas C dengan akhiran NIM 81. Nah, di sini saya akan membahas tentang tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2022-2023 dan tren saat ini tingkat pengangguran pada tahun 2025. Saksikanlah saatnya. Tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator yang penting dalam mencerminkan kesehatan ekonomi pada suatu negara. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sementara pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui produk domestik bruto ataupun GDP. Nah, maka dari itu keduanya saling berkaitan karena perubahan pada salah satu variabel ini dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data resmi dari BPS, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada bulan Agustus 2022 mencapai 5,86% sebagai dampak dari perlambatan ekonomi pasca pandemi. Namun pada bulan Agustus 2023, angka ini menurun menjadi 5,32%, menunjukkan tren perbaikan kondisi pasar tenaga kerja seiring menguatnya pemulihan ekonomi. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% pada tahun 2022, menandakan pemulihan pasca pandemi. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan sedikit menurun menjadi 5,5%, menunjukkan tren ini penyesuaian setelah periode pemulihan awal. Adapun video berita yang akan menjadi dasar analisis saya adalah tayangan dari Kompas TV berjudul Bahas Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Pengangguran Pecah, Apa Saja Sinyalnya. Berita ini membahas kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi, khususnya terkait melambatnya pertumbuhan ekonomi dan dinamika tingkat pengangguran. Pada berita tersebut disimpulkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia masih tumbuh, laju pertumbuhannya tidak sekuat yang diharapkan, sementara tekanan di pasar tenaga kerja masih terasa. Hal ini tercermin dari tingkat pengangguran yang belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum pandemi, terutama di sektor informal dan kelompok usia muda. Pada berita yang menyoroti melemahnya daya beli masyarakat akibat ketidakpastian kerja atau pemulihan ekonomi yang belum merata. Secara teori, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai mekanisme. Yang pertama, pengangguran tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat karena lebih sedikit rumah tangga yang memiliki pendapatan tetap dapat menekankan konsumsi dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung membuka lebih banyak lapangan kerja, yang kemudian menurunkan tingkat pengangguran karena perusahaan memperluas produksi dan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Dalam perspektif ekonomi makro, pengangguran memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika tingkat pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat menurun, sehingga konsumsi rumah tangga ikut melemah. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran merupakan masalah serius karena berkaitan dengan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.
Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil dan kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, pengangguran yang tinggi seperti yang disoroti dalam video Kompas TV tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan ekonomi Islam, yaitu falah atau kesejahteraan bersama. BPS melaporkan bahwa di bulan Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi sekitar 4,76%, dengan jumlah pengangguran di Indonesia tembus 7,28 juta orang, menunjukkan tren penurunan pengangguran yang berkelanjutan meskipun angkatan kerja bertambah cepat. Penurunan tingkat pengangguran ini merupakan sinyal positif bahwa pemulihan pasca pandemi masih berjalan. Namun, tantangan tetap ada dalam menciptakan kualitas pekerjaan yang baik dan berkelanjutan. Sementara itu, data tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan Indonesia masih mempertahankan pertumbuhan positif di kisaran sekitar 5% pada periode setelahnya pandemi, meskipun sempat sedikit melambat dibanding masa awal pemulihan. Kesimpulannya, penurunan tingkat pengangguran yang terjadi sejak pasca pandemi menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi di Indonesia. Namun, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tetap saling memengaruhi secara kompleks. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pemerataan manfaatnya, perlu kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta dukungan terhadap sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Demikian presentasi UAS berita yang saya bawakan tentang pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.